dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lanjutkan dialog. Saya ke Pak Ismail lagi. Pak Ismail, ini kan tadi sudah ada rancangan undang-undangnya sedang menunggu untuk disahkan dan sebagainya, begitu ya Pak. Apakah kemudian nanti apa yang harus menjadi guideline, menjadi basis panduan buat pengelola data misalnya? Apa yang boleh mereka koleksi datanya, apa yang mereka tidak boleh, Pak? Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa sementara menunggu rancangan undang-undang ini sedang diproses, kita kan tidak bisa tinggal diam saja, karena proses transaksi data terus day by day berlangsung terus-menerus. Munculnya aplikasi-aplikasi yang mensyaratkan setiap ada aplikasi baru selalu meminta data. Biodata begitu. Selalu biodata. Nah, mengisi kekosongan ini maka Kementerian Kominfo mencoba untuk mengeluarkan sebuah peraturan, namanya Peraturan Menteri Kominfo untuk perlindungan data elektronik. Nah, meskipun ini memang dalam proses penyiapannya sedang akan kasus ini sudah diuji publik, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah tentu pertama perlindungan datanya, yang kedua penyelenggara sistem elektroniknya. Nah, untuk setiap aplikasi yang meminta data-data pribadi itu disyaratkan bahwa dia harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Ini ketentuan peraturan pemerintah nomor 82. Ya. Yang kedua, kalau dia terdaftar itu khusus untuk pengolahan data itu dia harus punya sertifikat. Nah, dua hal ini harus dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan oleh orang yang menyelenggarakan sistem elektronik, maka itu kita memberikan sanksi administratif, artinya pencabutan sertifikat, pencabutan izin dan sebagainya, sehingga dia tidak lagi melakukan itu. Nah, hanya persoalannya kemudian sekarang bahwa hampir semua pengembang aplikasi yang muncul, misalnya MyBoss, kemudian dan sebagainya itu rata-rata menggunakan data-data yang tersimpan di luar negeri. Ya, dia menggunakan .com bukan .co.id. Nah, mestinya ini meskipun itu adalah produk dari luar negeri, tetap harus mengikuti aturan yang berada di Indonesia. Akan ada kesulitan Pak karena mereka menggunakan dari luar negeri begitu? Ya, artinya beda kalau misalnya sesuatu aplikasi itu datanya disimpan di luar negeri dengan di dalam negeri, itu kan betul-betul beda. Akan memudahkan kalau database servernya itu ada di Indonesia, gitu kan. Sehingga dalam arti kita lebih gampang melindungi data warga kita sendiri. Gitu ya. Namun demikian nanti kalau undang-undang sudah ada, tentu kan itu nanti berlaku internasional ya, Prof ya. Betul. Nah, meskipun nanti di luar tetap di-cover oleh undang-undang tadi. Oke, jadi apakah nanti mungkin kalau misal kasusnya seperti itu tadi, bahwa servernya ada di luar negeri, ada keinginan atau keharusan untuk membuat server juga di dalam negeri atau seperti apa, Pak? Yang paling prinsip dalam konteks perlindungan data pribadi itu adalah dari perspektif pelindungan terhadap subjek data, gitu ya. Adalah adanya kendali dia terhadap data pribadinya. Betul. Kalau misalnya pengelola data controllernya, kemudian servernya di sini, itu kan pengendaliannya menjadi lebih mudah. Kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap data pribadi, melanggar prinsip-prinsip pelindungan data pribadinya, untuk mengajukan gugatan atau pengaduan kepada data komisinan itu juga menjadi mudah. Jadi sifatnya lebih melindungi kepentingan dari subjek data. Kalau server itu bisa ada di kita, gitu. Ya, ini kan peraturan menterinya sebentar lagi Pak ya. Kita doakan sebentar lagi benar-benar akan segera keluar. Artinya memang ini untuk mengisi kekosongan. Sebetulnya ada target nggak sih Pak dari RUU-nya sendiri kapan akan goal menjadi UU gitu? Iya. Kalau dilihat dari perkembangan penyusunan, naskah akademiknya sudah selesai, RUU-nya dan bahkan katanya sudah lama ya Pak ya sebetulnya disusun ya. Iya, konsultasi publiknya juga sudah banyak dilakukan, sehingga kita sudah bisa menyerap aspirasi yang ada di dalam masyarakat untuk diakomodasikan di situ. Seharusnya tinggal strong political will saja. Dan saya tentu mengharapkan bahwa tahun 2016 seharusnya sudah ada. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Tuntutan internasionalnya juga sangat mendesak. Dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN bahkan 2015 ini disusun apa yang disebut dengan Data Privacy Principles atau Data Privacy Guidelines.
yang mau tidak mau, suka nggak suka harus kita ikuti. Jadi itu nilai urgensinya sudah sangat tinggi. Betul, jadi sebetulnya sebelum kita nanti mengikuti bahwa memang masyarakat ekonomi ASEAN pun punya peraturan, kita sudah punya lebih dulu, jadi memudahkan buat kita juga untuk beradaptasi. Mungkin seperti itu ya. Minimal bisa sejalan lah. Iya, betul. Kita harus break dulu Bapak-Bapak lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami, Special Dialog kembali sesaat lagi.